Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu Quasimodo Geniti, Songon poso-poso nai baru tubuh. Topik minggu kita pada hari ini ialah berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Marilah kita bernyanyi. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu serta pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang percaya kepada-Mu. Amin. Yesus
Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Demikian bunyinya. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai dengan 40. Mari kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon dan aras Lebanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Bagai sebuah bulukan
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Sonari tabiki majolo tikting namasa di tongan-tongan di Huriata. Ima di tanggal Minggu tanggal 24 April 2022. Guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu kuasi mono geniti namar lapatan songo poso-poso nai baru tubuh. Topi ni Minggu ta sadarion ima hamubaon di bagasan Yesus. Nganang di bahasa Indonesia dibilangkan berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Torok ni per minggu nasalpu boi mata bereng di lembaran nadong di hita. Patuluhon ruas napida. Mamuka minggu sadarion dan ruas ni huriata be keluarga Bungaran Riko Sinaga. Inatai melinda uli boru dolok saribu. Do dua anak nasida siala pida tu HKBP Kota Baru Resort Pontianak. Opat ruas Sibuano di Tangiang. Asa tabuat di bagasat Tangiak ta ima amang jehu tagaol rawat inap di rumah sakit kota. Amang hawe si hombing manang opu kimora doli rawat inap di rumah sakit kota. 5. Pertanyaan. Di hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 10 siawib di Patupa Huriata do pertanyaan uek maringana di Huriaton. Soso-soso tu pertanyaan ini asa sude mahita madohoti pertanyaan ini. Namangihut hobar tu sermon ni perhalado ni Huriata disakapi do patupahon pertanyaan uek dibagas ni ruas ni huria songon na pinatupa nasomal. Alani i di patupa huriata do rapot do ruas ni huria duk sipul minggu manogot dohot minggu arian sadarion. Di ini asa unak pitor mulak kita duk sipul par minggota. Onom par mingguon huria. Mamuka di hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 di Patupa Huriata do pertanyaan songon nasomal ima minggu manogot dot minggu arian so pola di Patupa roster per week ganu minggu. Catatan maksimal opat talak sakursi gereja, minimal vaksin kedua, pakai masker, jala kontak positif dot demam na positif C19 demam do flu diharapkan mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui YouTube HKBP Jeruju. Papituhon papungu pilihan amplop diakonia. Di minggu tasadario tanggal 24 April 2022 patupaon ni huriata mamuse papungu pilihan amplop diakonia. Alani i asa tapasahat mai di kantong pilihan paupaton marhite amplop
naut pinaradeni Huria, walu hari ulang tahun. Huria pasahaton selamat hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan, turuas ni Huriata na berulang tahun di minggon, yang mulai tanggal 24 satu tanggal 20 April 2022. Hata ni tu hata nagabe pembimbing ima natar surat di Roma 5 ayat sada tajahabema di bagas tabi. Tik-tik parhepengon dohot tik-tik tok-tok ripe pada pembangunan di HKBP Resort Jeruju boy mata bereng di lembaran nadong di hitabi. Songonima tik-tik pakobasion parhepengon ni Huriata di saminggon dot akan anek siobasan tu minggu naroon. Mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program Huria. Saya ditupai Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tu Huriana. Ganup mahita manangyakon nasa pakubasion ni Huria tu minggon. Asa ture merdalan bay sangap digoarni tu hatta. Mauliate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kita di minggu hari ini, yaitu minggu kuasi modo geniti songon poso-poso nai baru tubuh, yaitu firman Tuhan tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu,
Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini seperti ibadah kita di Paskah atau minggu yang lalu, kita juga sudah ada pengantar di dalam minggu hari ini melalui khotbah, yaitu Minggu Quasimodo-Geniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir. Apa artinya Quasimodo-Geniti? Tentu kita semua sudah membacanya, songon poso-poso nai baru tubuh, seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir, apalagi kaum ibu atau kaum perempuan, pasti sudah lebih tahu apa yang mereka rasakan ketika melahirkan. Yang sudah pernah melahirkan anak, tentu mereka merasakan bagaimana dari awal itu di kandungan, bagaimana mereka merasakannya itu, yaitu ketergantungan anak itu kepada dirinya sendiri. Ketika sudah mengandung, tentu mempunyai ada perasaan yang bahagia dan perasaan yang kadang-kadang harus menuntut kita siaga dalam kesehatan. Di dalam rahim seorang calon bayi itu tergantung pada ibunya. Ketika tidak makan, tentu ikut juga yang di dalam rahim itu akan mengalami kelaparan. Ketika kurang gizi, tentunya juga ikut mengalami kekurangan nutrisi bagi anak itu. Dan apalagi ketika sudah lahir seperti Quasimodo-Geniti di dalam firman Tuhan atau dalam minggu hari ini. Setelah lahir, dia akan tergantung pada ibunya. Jadi ibu pasti khawatir ketika dia tidak mampu atau dia tidak menghasilkan air susu. Dia khawatir bagaimana anak saya ini. Kalaupun ada jalan keluarnya dari susu yang lain atau susu yang sudah disediakan dari pabrik, tapi itu membuat ibunya juga khawatir nanti bagaimana ini ketahanan tubuhnya. Pasti begitu. Tapi yang mau kita lihat dari situ bagaimana seorang bayi tergantung pada ibunya, yang baru lahir itu tergantung pada ibunya. Hidupnya dan juga rasa laparnya, rasa hausnya tergantung pada ibunya, bagaimana ibunya merawatnya dan bagaimana dia memohon supaya ibunya merawatnya. Maka ada bayi ketika sudah buang air kecil, dia nangis. Dia tidak tahu mau manggil apa, tapi yang dia tahu nangis, mengadu kepada ibunya supaya diperhatikan. Apalagi dia sakit, dia menangis, lalu orang tuanya atau ibunya itu, di mana ini yang sakit? Apakah kepalanya, apakah perutnya, atau yang lain-lain.
Itu yang bisa kita lihat dari seorang bayi yang baru lahir. Dia tergantung dan dia tidak akan hidup tanpa orang tua, tanpa ibunya sendiri. Itulah yang mengarahkan kita ke Minggu Quasi-Modogeniti hari ini, bahwa ketika kita sudah menerima Paskah, Yesus telah bangkit dari kematian dan kita ikut dibangkitkan, maka kita seperti bayi yang baru lahir. Kita tidak akan bisa hidup kalau kita tidak tergantung kepada Tuhan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan sorgawi, bukan kehidupan yang kita hidupi di dunia ini atau jasmani. Tanpa tergantung kepada Yesus Kristus, hidup kita tidak akan bisa hidup di dalam kehidupan kekal. Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini dengan diri kita sendiri. Kita tidak akan diselamatkan di dalam kerajaan surga dari kita atau dari diri kita sendiri, kecuali Dia memberikan kepada kita keselamatan itu dan memberikan kita vitamin ASI dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Quasi-Modogeniti ini menyadarkan kita bahwa kita adalah seperti bayi yang baru lahir di dalam kerajaan surga, yang hanya meminta, yang hanya marhaposan, mapakirimon kepada Yesus Kristus yang sudah melahirkan kita kedua kali. Bukan lahir jasmani, tetapi lahir rohani. Jadi orang-orang yang sudah tergantung kepada Yesus, atau sering kita katakan Yesus pokok dan kita ranting, tentu kita ranting tidak mau digunting, dan kita harus hidup di dalam pokok itu dan kita dapat berbuah. Jadi Yesus pokok, kita ranting, kita berbuah. Jangan kita putus diri kita sendiri dari Dia, dari pokok itu. Karena dengan demikian kita tidak akan dapat bagian dalam kerajaan sorga itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini adalah firman Tuhan yang terjadi pada Rasul Paulus, yang dulunya dia adalah namanya Saulus. Dia seorang suruhan, seorang pimpinan yang mengejar dan membunuh, bahkan juga mengancam murid-murid Tuhan Yesus. Bukan hanya murid-murid, begitu juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita memahami Yesus disalibkan, ada dua golongan yang menjadi golongan orang Israel, orang Yahudi, yaitu agama Yahudi yang lama yang dipimpin oleh imam besar, yang dipimpin oleh penatua-penatua mereka. Tapi ketika Yesus sudah bangkit, ada pengikut Yesus, yaitu murid-murid Yesus dan juga manusia-manusia yang percaya kepada Yesus. Lalu karena merasa orang Yahudi ini bahwa kebangkitan Yesus itu adalah pelecehan bagi agama mereka sebelumnya, agama Yahudi, lalu orang Yahudi mau mengejar dan membunuh lagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, termasuk yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang dibunuh, beberapa dibunuh dengan tidak normal atau mati martir. Seperti Petrus, dia disalibkan terbalik, kepalanya ke bawah dan salibnya seperti kali begitu, kepalanya ke bawah. Dan beberapa juga yang dihukum
seperti hukum cambuk, penjara dan lain-lainnya oleh rombongan-rombongan Yahudi, dan termasuk di dalamnya pemimpinnya adalah Saulus dalam firman Tuhan ini. Jadi dia adalah orang yang sangat kejam, orang yang mempunyai paham dari agamanya tapi menghukum mati orang-orang yang tidak sepaham dengan dia, membunuh, mematikan. Bahkan dia meminta kepada imam besar surat kuasa sehingga dia ditugaskan ke Damsyik, di mana di sana orang-orang Kristen sudah mulai berkembang. Dia disuruh ke sana, dia mau menemukan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Di sana dia meminta surat supaya apa? Supaya dia di ayat 2 meminta surat untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Supaya apa? Supaya dia mensortir semuanya rumah-rumah, menemukan orang Yahudi yang percaya mengikut Yesus. Jadi ini gerakan yang sangat dahsyat sebenarnya kalau gerakan itu adalah gerakan yang baik. Tapi ini gerakan yang negatif, untuk membunuh, untuk menangkap, untuk menganiaya mereka. Di sana dia mau menemukan itu, rumah ke rumah mau mereka jalani, mencari laki-laki ataupun perempuan yang mengikut Yesus. Jadi pada masa gereja mula-mula memang susah, mereka beribadah tidak diperbolehkan dan yang lain-lain, dan dilihat ada orang Kristen ditangkap, dipenjara, kalau tidak berubah dimatikan atau dibunuh. Sudah sangat bersuka cita kita saat ini, bui hita jongjong ganu minggu marminggu di bagasi gereja, ditimbang mereka pada awalnya. Mereka mati, mereka disiksa atau dianiaya oleh Saulus, pengikut Yesus Kristus. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk dimatikan dan juga untuk dipenjara. Itulah yang dilakukan oleh Saulus sebelum dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Kejahatan itu. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan juga apa yang sudah kita lakukan dulu. Naung taula dingolutta salilingon. Apakah masih sama dengan Saulus ini? Walaupun kita mengatakan kita orang Kristen, jangan-jangan kita juga masih ikut menganiaya kerajaan sorga di dunia ini, menganiaya orang-orang yang beriman kepada Kristus. Tidak berdamai, tidak bersatu hati. Tidak jarang kita lihat gereja itu pecah belah jemaatnya, hanya karena keegoisan. Tidak jarang kita lihat perhalado dan pendeta itu berantem. Entah siapa yang menganiaya di sana, itu terserah mereka. Yang pasti ada buah dari aniaya itu, yaitu berantem, pecah belah. Itu yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan masih kita ikut di dalam perselisihan, lalu kita menganiaya Kristus di sana.
Ini harus tegas sekamang kehendak. Jadi bukan hanya bahasa sada kuasi monogeniti, tetapi benar-benar dihidupi seperti bayi yang hanya menerima makanan dari ibunya. Dan begitu juga kita umat Kristen yang sudah lahir dari kerajaan sorga melalui kematian dan kebangkitannya, orangnya harus hidup di dalam damai dan kasih. Itu yang mau ditekankan saat ini. Dan jangan kita menilai Saulus ini jahat, tapi kita tidak mengaca, tidak bercermin, kita ikut gak jahat. Salah satu kejahatan yang bisa terjadi di gereja adalah dia masuk anggota gereja tapi dia tidak ikut di dalam gereja itu. Itu penganiayaan, aniaya kepada Yesus. Itu sering terjadi di dalam rapat-rapat panitia pembangunan, bahkan sermon perhalado. Mulai hatai aka sipatu paon narisude unang mamang mate-mate dina burju. Karena apa? Orang-orang yang terdaftar banyak tidak burju, banyak natakang, tidak ikut di dalam persekutuan itu, hanya namanya tertulis di sana. Tapi ketika dia sakit, tidak dikunjungi, dia merasa sakit hati. Seperti ini ya, amang kenang, bisa kita refleksikan ini di dalam persekutuan kita, punguan-punguan kategorian. Saya yakin di punguan Korina banyak yang tidak hadir tapi namanya juga terdaftar di sana. Karena apa? Karena dia mengatakan pandemi. Padahal itu hanya 1 jam atau 2 jam atau 1,5. Dia tidak hadir lagi, lalu bagaimana? Pengurus pun khawatir, ini aktif atau tidak aktif lagi. Sudah 2 tahun tidak aktif, lalu diaktifkan kembali, tidak hadir lagi. Bagaimana, aktifkah ini? Lalu mau dicoret namanya. Gereja tidak mengasihi, mau ditampung, tidak ada pengaruhnya, tidak ada sumbangsinya, tidak ada dukungannya di tengah-tengah persekutuan itu. Untuk apa? Lalu yang di dalam itu teraniaya. Bahkan Yesus teraniaya di sana, terancam kesatuan itu, terancam kedamaian itu. Marbadai mahala di sini. Holan alani ibana, tidak pernah hadir. Nah, itu dia. Termasuk gereja ini, AKBP Juruju ini. Kita bergumul, kita dianiaya oleh sikap-sikap jemaat yang tidak turut dengan peraturan-peraturan gereja. Dianiaya oleh sikap-sikap yang kurang baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Korama misalnya, sama seperti Ina tadi. Remaja misalnya sama. Terdaftar anggota remaja itu ratusan orang, 100 sekian. Tapi yang datang dalam persekutuan hanya 30 orang. Dia sakit, tak dikunjungi oleh yang aktif ini, orang tuanya marah-marah. Kenapa enggak datang dari gereja? Kan kau nak poso bulung, padahal anaknya tidak pernah hadir. Siapa yang tersiksa? Pengurusnya. Siapa pengurus itu? Tubuh Kristus. Karena apa? Karena mereka yang setia tinggal di dalam tubuh Kristus. Jadi kuasi monogeniti itu mengubah kita ini adalah ranting yang hanya bisa berpengharapan di dalam Kristus.
Akan korama sudah ada yang mengatakan, oh kilamang pandita tabai ma grup na baru, grup na lama hidup masih alana grup na lama sampai 50 orang anggotanya atau kurang lebih, tapi yang aktif hanya 17 orang yang hadir. Ada dibuat di sana itu dana diakoni, kalau sakit dikunjungi. Kalau sakit yang tidak aktif 2 tahun itu dikunjungi masih bisa. Tapi bagaimana orang-orang di dalam persekutuan yang aktif? Mungkin mereka mengelus dada. Tak dikunjungi, dia sakit hati. Begitulah yang terjadi. Jadi dari Saulus ini kita harus mengaca diri kita, jangan-jangan kita masih ikut dengan menganiaya Kristus selama hidup kita yang lama itu. Saya yakin hidup kita di tahun gerejawi, minggu hari ini, minggu kuasa monogeniti itu sudah berlalu. Tapi kalau kita ingatkan saat ini supaya jangan kembali lagi ke sana. Penganiayaan kepada tubuh Kristus. Nanti mungkin itu akan terjadi di sekitar kita rapat nanti. Aniaya kepada persekutuan di wek-wek. Akan ada mungkin nanti yang katakan, unang maju amang, ay bahaya do pe kopiton. Tapi ni bereng maibana, lauro tu pesta, persediaan ni pesta i. Tapi mau lo pertangyangan wek, baling do sazom. Ijeb, ibe pola rame, tak pola sehati 50 halak, kadang-kadang 20 halak do. Alai pasti ada yang 7 tangan nanti, unang maju mang, tapaso maju ya mang, kopi do be. Bahkan ada jemaat juga, unang maju ijabu mani bah, bahaya do pion. Apa ini bere mang kehidupan sehari-hari na, holan na meceng tusadan, sepola pakai masker. Ikan akan menganiaya nanti. Kita lihat aja nanti bagaimana rapat kita di pertanyaan. Atau langsung karena khotbah ini langsung semua orang ungam memang tabai main nak batur las roh hadisi. Karena apa? Di ibadah pertanyaan minggu di sini kita tidak hadir. Yang paling banyak hanya 20 orang yang hadir. Karena saya juga sengaja memfotokopi itu, acara itu juga menganalisa hitungan. Kalau habis berarti lebih dari 20 atau 30. Karena itu jangan jatuh angka-amang angka-inang ke dalam kehidupan Saulus ini. Menganiaya memang mengancam dan membunuh tidak ada lagi sekarang. Tapi penganiayaan itu terjadi ketika kita tidak seturut dengan firman Tuhan. Adalah seperti Paulus saat ini di ayat 3 sampai ayat 6. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba dia melihat cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Kedengaranlah olehnya suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah itu dia. Tetapi bangunlah dan pergilah. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Dari jahat, dari aniaya, dari pembunuhan, dari pengancaman, ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka semuanya itu tidak ada lagi, lenyap. Sama dengan minggu hari ini, ketika kita menerima kematian Yesus dan menerima kebangkitannya, kita lahir seperti
poso-poso nai baru tubuh. Dangadong be dendam, dangadong be pengancaman, dangadong be parsalisian, dangadong be aka nama katahon nasodame. Alai dia nama ngoluna berubah 180 derajat. Ini mulut taingot ma dusata di tiki perjamuan kudus di son di hari Jumat nang salpu jalata jalo hai heoni muse ikon berubah dohita ai sido hita pajupang doh Yesus di sido hita diubahkan oleh Yesus Kristus seperti Saulus di dalam firman Tuhan ini ketika dia melihat cahaya dari langit. Lalu dia merebahkan dirinya ke tanah. Lalu bertanya, siapakah engkau? Lalu Yesus mengatakan, ini aku yang kau aniaya. Yesus. Lalu dia berubah. Kemudian lanjutan dari firman Tuhan ini, dia buta selama 3 hari. Dia buta selama 3 hari. Saudara-saudaranya, teman-temannya yang dulu itu mau mematikan anggota-anggotanya dia ditandu ke kota Damsyik. Dia ditandu, lalu dia bertemu dengan Naposoni Dewata, Naposoni Tuhani dalam firman Tuhan kita yang bernama Ananias. Juga Tuhan berjumpa dengan Ananias. Ananias, nanti akan ada orang Yahudi namanya Saulus. Kamu jumpai dan arahkan karena dia sudah bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita tinggalkan. Kita ubahkan diri kita seperti Paulus atau Saulus yang berjumpa dengan Yesus. Dia langsung berubah. Adul sian naburuki, langsung tubuh songon naik baru tubuh. Itu pengalaman Saulus. Jadi perubahan akan berjumpa dengan Yesus akan menimbulkan perubahan. Jangan-jangan juga khotbah ini mengingatkan kita ketika kita datang beribadah begini, lalu kita diingatkan oleh firman Tuhan, dan tentu itu harus berubah. Iko merperbui do camita genuk minggu dan holan nama dokon mau lihat itu Tuhani ala ikut tajakodo ima hamubaun di bagasan ngolota. Dan biarlah Tuhan yang mengarahkan apa yang harus kita perbuat. Itu firman Tuhan di ayat 6. Bangunlah dan pergilah ke kota itu, nanti saya akan memberi lehonokku matuho ima nanay ngulawmu. Jadi orang-orang yang sudah berubah, orang-orang yang sudah bertobat di dalam Yesus Kristus, dia selalu mendengar Tuhannya, dia selalu mendengar Yesus selama hidupnya dan melakukan kegiatannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi apa na niula di tengah-tengah ni pertibion ikon sian naho parlomo ni rohani Tuhani mahatani Tuhan ta. Dalam firman Tuhan kita diajak untuk menghidupi firman Tuhan senantiasa di dalam kehidupan ini. Molota analisa di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa juga secara umum, jadi secara khusus gereja, secara pribadi, secara umum. Zaman sekarang ini kurangnya umat Kristen menghidupi firman Tuhan yang dia dengar dan dia pahami. Ini adalah temuan. Holanta begi hatani debata dan dia kita mengerti firman Tuhan ini hanya sebatas paham dan mengerti dan tidak sampai di dalam kehidupannya.
ini masih sering ditemukan. Asing di simakudapna, di rohana, dohot di pangalahona. Nah, inilah tantangan. Ini aniaya juga kepada tubuh Kristus. Yang kedua, kurangnya orang Kristen menghargai hari besarnya, hari rayanya. Hari Paskah, Jumat Agung, hari Paskah terus menerus, yaitu hari Minggu. Masih kurang umat Kristen menghargai itu. Kadang masih waktu yang sisa digunakan untuk beribadah. Julu sisa waktu naik baru pemerminggu. Bukan dulu beribadah baru melakukan aktivitas yang lain. Nah, itu keseringan terjadi di dalam umat Kristen secara umum. Yang ketiga, merosotnya cinta kasih di dalam kehidupan orang Kristen walaupun kuantitasnya bertambah. Martabak dohala Kristen di Indonesia ganuk tahun. Alai kualitas imannya masih belum. Cinta kasihnya masih belum. Lihat gereja-gereja masih ada batasan-batasannya. Gereja HKBP, maupun gereja Pentakosta masih ada batasannya. Karena ketidak saling penerimaan. Kenapa terjadi? Karena masih ada keegoisan masing-masing. Bukan keegoisan Tuhan. Tuhan juga di sana, Tuhan juga di sini. Kira-kira begitu. Meresoknya cinta kasih. Cinta kasih persaudaraan. Walaupun meningkat jumlahnya gereja-gereja, tapi belum menunjukkan kualitas cinta kasih persaudaraan. Yang keempat, beriman yang egois seperti Saulus ini. Beriman egois, tidak mau menerima pendapat orang lain. Tidak mau berdiskusi. Kita HKBP pesering do songone. Go hame di HKBP berbeda do Katolik. Ya nggak pasti berbeda. Berbeda do hame do Pentakosta, nggak pasti berbeda. Tapi cinta kasihnya tidak akan pernah berbeda. Organisasinya aja yang berbeda. Caranya aja yang berbeda. Tapi cinta kasih, pegawai itu tidak berbeda. Jangan hanya karena berbeda organisasinya, berbeda strukturalnya, tapi cinta kasihnya jadi berbeda. Tidak. Orang yang beriman, cinta kasihnya tidak dibatasi oleh home, tidak dibatasi oleh marga-marga atau gereja-gereja merek. Bahkan kita disuruh juga mengasihi musuh yang belum percaya kepada Kristus. Kita disuruh mengasihi, apalagi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, itu yang sering terjadi, kamang kenam. Janganlah terjadi lagi yang seperti itu. Itu secara umum kekristenan, secara khusus tadi gereja HKBP Juruju menjadi khotbah bagi kita. Berjumpa dengan Yesus harus berpengaruh di dalam kehidupan kita. Harus mengubah hidup kita semakin baik dan semakin suci. Karena kita sudah bagian dari kerajaan sorga itu. Seperti poso-poso na baru tubuh kuasi monogeniti. Saya tergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami terima saat ini, di mana Tuhan menyadarkan kami bahwa kami ini tidak hidup dari diri kami sendiri, bahwa kami ini bukan lagi milik kami sendiri, tapi menjadi milik Tuhan, di mana kami setelah Engkau memiliki kami harus tergantung kepada Engkau.
dan hidup kami hanya menerima panggilan atau suruhan daripada Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari hanya Tuhanlah yang kami puji dan sembah. Hanya Tuhanlah yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami ini layak disebut seperti bayi yang baru lahir, yang dilahirkan di dalam kerajaan surga, dan hanya memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupannya, mencintai, berdamai, dan mengasihi semua ciptaan, semua manusia. Walaupun berbeda-beda tetapi kami tetap mengasihi, karena kami bukan tergantung dunia tapi tergantung dengan Engkau, yaitu kasih yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kiranya mampukan kami untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengangkat kami menjadi orang-orang yang baru di dalam kerajaan-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam persekutuan ini kami hadir ke dalam hadirat-Mu untuk membawa saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kau berkati, Kau jamah Tuhan, yang nama-nama yang sudah disebutkan dalam persekutuan ini, supaya mereka menerima kesembuhan daripada Tuhan. Karena Tuhan membimbing mereka melalui Roh Kudus-Mu, supaya mereka mampu melipat tangan dan berdoa hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepada jemaat Tuhan di dalam aktivitasnya 1 minggu ke depan. Apapun itu Tuhan yang Kau percayakan mereka kerjakan, berkati dan tuntunlah tubuh dan jasmaninya. Kalau yang memberkati rohaninya, sehingga apa yang mereka lakukan dalam pekerjaan itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Bimbing dan tuntunlah dan berikanlah kebijaksanaan dan hikmat, kepintaran kepada anak-anak jemaat Tuhan ini yang masih di dalam pendidikan TK, SD, SMP, SMA, sederajat, dan yang masih kuliah. Engkau berkati Tuhan, supaya mereka berbahagia, memuji memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau berangkatkan kami untuk berperang melawan iblis di dunia ini dan melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau yang memenangkan kami di dalam Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oh
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Sama ita kamang tu sinangking nagmanja termula ita ng gohol 5 menit ate. Na parjolo di buwan rapot ni parhalado do marhiti sermon ima di bulan Mei na yung patupot tama partangyangan songon na somal di bagas ni akarwas ni Huria di na opat wek ima wek Maranata estomihi eksaudi dohot Bethesda. Di panatapan ni parhalado na masa no aing pandemi nung nga berubah be sebenarna dang pola be songon na parjuluy di 2 tahun na salpui. Jala di paruhahon parhalado pe
nunga sude normal aka kegiatan-kegiatan diaka pemerintahan pe mulata bereng tiki Jokowi menghadiri balap atau balap MotoGP yang di Mandalika. Semua dia kunjungan lagi ke Maluku atau Ambon itu, kita lihat semua masyarakat sudah hadir di sana, dan saya pikir sudah mulai normal, tapi harus protokol kesehatan, kira-kira begitu. Maka melalui itulah kita juga melihat ibadah-ibadah agama-agama yang lain yang merayakannya, juga kita melihat kenormalan itu sudah mulai mendekati kepada kita. Tapi harapan kami tetap juga harus protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi di lingkungan kita atau dimanapun yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Karena itu akan mengenang di bulan Mei direncanakan oleh Parhalado kita sebagai utusan kita untuk merancang dan melayani gereja ini, akan diadakan pertangyangan wek itu di rumah kita masing-masing. Ima buah-buah sen hami jala pangiduan nami memang pudu hita mengeleo padapot alai pemikiran nami dumegam mahita mabahin pandapoti untuk mendukung pelaksanaan nama akan natabain. Misalnya harus ketat amang, harus begini. Begitu. Jadi dosma rohata manang na dosma di minggu pagion tabaim ma na ama sanan barisanon ngabula rohamun tabain badusi amut to ala na tangan kiri tangan kanan tabaim mainang barisanon salah horongon halhon ibaribaon. Jadi rade mahita manjaro roster ate disi bayanon ni huriat tamay di bagasan minggon. Mauliate madihita atas dukungan aka program di huriata laho pasadaho kita di bagasan Tuhata di pasu-pasu Tuhata mahita horas